warga Jakarta. Bersama saya Aulia Sarvina, Berita Jakarta hari ini 6 Februari 2025 menghadirkan berita pilihan dan informasi terbaru untuk Anda. Warga Jakarta, sebelum kita ke berita utama Berita Jakarta hari ini, dari meja redaksi telah kami siapkan 3 berita pilihan dari website beritajakarta.id berikut ini. Informasi pertama, mulai akhir Februari 2025, Taman Menteng dan Taman Lapangan Banteng akan beroperasi 24 jam. 13 taman lainnya akan menyusul setelah proses administrasi dan koordinasi dengan aparat setempat selesai. Informasi berikutnya, pemerintah Provinsi DKI Jakarta mentargetkan pembangunan 70 polder atau sistem jaringan drainase dan rumah pompa untuk menekan potensi bencana banjir di Jakarta. Hingga saat ini sudah terbangun 52 polder dan sisanya ditargetkan selesai pada tahun 2045. Selanjutnya, berdasarkan akumulasi curah hujan yang dirilis Badan Meteorologi dan Geofisika, operasi modifikasi cuaca yang dilakukan oleh BPBD DKI Jakarta efektif kurangi curah hujan hingga 60%. Informasi selengkapnya warga Jakarta bisa langsung kunjungi website beritajakarta.id, website berita resmi pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kita beralih ke berita pertama, Berita Jakarta hari ini. Penjabat Gubernur DKI Jakarta Teguh Setiabudi mengapresiasi Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu DKI Jakarta dalam pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2024. Pilkada DKI Jakarta berlangsung demokratis, damai, dan kondusif sehingga menjadi role model untuk daerah lain dan Indonesia dalam penyelenggaraan pesta demokrasi. Teguh mengatakan, suksesnya pilkada di DKI Jakarta juga menjadi kesuksesan semua pihak termasuk masyarakat. Ke depan, kita harus bersama-sama lebih bersinergi berkooperasi untuk meningkatkan partisipasi pemilih. Meskipun begitu, menurut Teguh masih ada beberapa hal yang menjadi perhatian di Pilkada 2024. Salah satunya peningkatan partisipasi pemilih melalui sosialisasi dan edukasi masif serta inklusif. Ketua Bawaslu DKI Jakarta Munandar Nugraha juga turut mengapresiasi seluruh pihak yang turut berperan aktif menjaga kondisivitas Pilkada tahun 2024. Secara tulus kami mengucapkan terima kasih pada seluruh partai politik, tim pasangan calon, sehingga menjalankan proses pilkada di Jakarta ini dengan baik, tidak menggunakan isu sara, tidak mempolitisasi isu-isu keagamaan yang sebenarnya ada potensi, tapi alhamdulillah itu semua bisa diredam bersama-sama. Kita ke berita selanjutnya. Rencana penerapan retribusi sampah rumah tinggal di DKI Jakarta yang sedianya mulai berlaku pada 1 Januari 2025 ditunda. Komisi D DPRD DKI Jakarta meminta Dinas Lingkungan Hidup untuk memaksimalkan sosialisasi dan kesiapan pelaksanaannya. Berdasarkan Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, klasifikasi pengumpulan retribusi dari masyarakat didasarkan atas besarnya daya listrik rumahnya. Untuk rumah dengan daya listrik 450 hingga 900 volt ampere akan dikenakan tarif Rp0. Kategori menengah dengan daya listrik 3.500 hingga 5.500 volt ampere akan dikenakan tarif Rp30.000 dan kategori daya dari 6.600 volt ampere ke atas dikenakan tarif Rp77.000 per bulan. Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Yuke mengatakan, sosialisasi terkait retribusi ini harus lebih masif. Selain itu, masyarakat juga didorong untuk ikut aktif dalam program bank sampah. Kami mengusulkan, kami merekomendasikan Komisi D untuk retribusi sampah khususnya untuk rumah tinggal itu ditunda dulu sampai betul-betul siap. Jadi penguatan di bank sampah tingkat RT, tingkat RW di kelurahan itu bagaimana sosialisasi masyarakat agar menjadi nasabah bank sampah, karena kalau menjadi nasabah bank sampah kan retribusinya akan nol. Sementara Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Asep Kuswanto mengatakan,
Retribusi ini untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terkait kebersihan lingkungannya. Menyadari bahwa masih diperlukan waktu untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat, sehingga memang masyarakat menjadi lebih paham apa-apa saja yang menjadi kewajiban dari mereka, utamanya meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melakukan pengurangan maupun pemilahan sampah dari rumah. Kita masuk ke segmen Info Jakarta. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD DKI Jakarta mengeluarkan peringatan dini perakiraan wilayah yang berpotensi terjadi tanah longsor di wilayah DKI Jakarta pada bulan Februari 2025. Wilayah yang berpotensi terjadi gerakan tanah dan berada di zona menengah tinggi adalah sebagai berikut. Masyarakat diimbau untuk tetap mengantisipasi adanya potensi gerakan tanah terutama pada saat curah hujan di atas normal. Beralih ke informasi berikutnya. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kini menambah lagi 9 pos pengaduan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Sehingga total ada 44 pos pengaduan yang disediakan bagi warga Jakarta khususnya korban kekerasan untuk mendapatkan kemudahan bantuan hukum, layanan psikologi, serta pendampingan secara gratis. Layanan yang disediakan Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk atau PPAPP tersebar di ruang publik terpadu ramah anak atau RPTRA di 5 wilayah Jakarta termasuk Kepulauan Seribu. Berikut daftar lokasinya. Beralih ke informasi cuaca. Sebelum mulai aktivitas esok hari, warga Jakarta bisa melihat perakiraan cuaca yang dirilis Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG berikut ini. Dikutip dari laman bmkg.go.id pada Jumat 7 Februari 2025, Jakarta diperkirakan bakal dilanda hujan dengan intensitas ringan hingga sedang. Sementara untuk wilayah Jakarta Utara, Jakarta Timur, dan Kepulauan Seribu diperkirakan hujan turun disertai dengan petir. Namun Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, dan Jakarta Barat akan mengalami hujan ringan. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 23 hingga 28 derajat Celcius. Masyarakat diimbau tetap waspada dengan perubahan cuaca yang terjadi. Demikian program Berita Jakarta hari ini. Saya Aulia Sarfida dan tim redaksi pamit undur diri. Menyongsong 5 abad Jakarta, jati diri Indonesia, megapolitan dunia. Sampai jumpa.